Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih telah klik video ini and welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas seorang wanita di abad ke-19 di era Victoria di Inggris guys. Wanita ini telah membunuh lebih dari 400 bayi dalam kurun waktu 30 tahun guys. Kok nggak bisa ketahuan ya? Apa jangan-jangan pada zaman itu nggak ada polisi? Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana kisahnya? Siapa sih wanita ini? Untuk tahu ceritanya yang lebih lanjut, kalian harus wajib tonton video ini sampai selesai ya. Aku membahas topik kali ini karena menurut aku topik kali ini tuh sangat menarik guys. Bayi-bayi lucu, imut, mungil gitu. Bunuh guys. Dibunuh itu bukan satu atau dua bayi aja yang dibunuh, tapi sampai ratusan bayi yang dibunuh guys. Wanita ini bernama Amelia Elizabeth Dyer atau Amelia Elizabeth Dyer yang lahir di Hobley pada 10 Juni pada tahun 1836. Dia merupakan salah satu pembunuh berantai yang paling kejam di dalam sejarah Inggris guys. Sebelum kita mulai, kalian tolong ya guys ya, like, comment, subscribe video ini supaya aku lebih semangat lagi bikin video baru guys. Nah, untuk yang sudah like dan comment subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Terima kasih atas supportnya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, Amelia Dyer ini sudah melakukan kejahatannya lebih dari 30 tahun guys. Yang aku bingung nih gini loh, kok bisa sih melakukan kejahatan selama 30 tahun nggak ketahuan? Ya nggak habis pikir aja gitu guys. Kejahatan yang dilakukan selama 30 tahun itu nggak ketahuan sama sekali. Jadi Amelia Dyer ini merupakan seorang perawat guys. Dia telah melakukan pendidikan tentang keperawatan bayi sebelumnya. Akibat kejahatan yang dia lakukan ini, dia sampai mendapatkan julukan dari masyarakat setempat, yaitu Angel Maker. Masa kecil Amelia Dyer ini berjalan normal seperti anak pada umumnya guys. Dia merupakan bungsu dari 5 bersaudara dan tinggal di desa kecil di sebelah timur Bristol. Ayahnya yang profesi seorang ahli pembuat sepatu yang bernama Samuel Hobley dan ibunya yang bernama Sarah Hobley guys. Jadi kehidupan Amelia Dyer ini bercukupan lah gitu ya, termasuk orang yang berada gitu guys, termasuk orang yang kaya pada abad itu guys, keluarga si Amelia Dyer ini. Jadi nggak ada kemungkinan kalau dia masa kecil itu seperti kayak psikopat gitu guys. Nah, tahu nggak? Kan biasanya kan orang psikopat tuh masa kecilnya pada kayak ya nyiksa pakai pensil tusuk hewan pakai pensil atau nyiksa hewan pakai barang-barang yang apalah gitu kan. Amelia ini enggak guys. Namun pada saat usia Amelia Dyer mencapai 10 tahun, ibunya jatuh sakit guys. Pada awalnya ibu Amelia ini sakit tipus guys. Namun setelah sembuh dari penyakit tipusnya, ibu Amelia ini terserang oleh penyakit mental. Jadi ibu Amelia ini gak ada gangguan mentalnya ya guys ya. Amelia Dyer lah yang merawat ibunya, dari ibunya mulai sakit mental sampai ibunya meninggal guys. Kata ilmuwan, hal inilah yang memicu perilaku atau kejahatan yang dilakukan oleh Amelia Dyer itu sendiri guys. Aku juga pernah baca sih, katanya kalau orang yang berhubungan dengan orang yang mempunyai sakit mental itu akan membuat orang tersebut juga cenderung terkena penyakit mental guys. Jadi aku pernah baca di Google kayak gitu sih, tentang kayak psikologi orang yang ngerawat orang penyakit mental itu gimana. Kalau kalian juga pengen tahu, coba deh kalian searching-searching itu di Google. Setelah kematian ibunya inilah, Amelia ini akhirnya tinggal di Bristol bersama bibinya guys.
pada tahun 1559 ayah Amelia Dyer juga meninggal nih guys ya. Jadi Amelia Dyer ini sudah yatim piatu. Dan bisnis sepatu yang dikelola oleh keluarga Amelia Dyer ini diurus oleh kakak pertama Amelia Dyer guys. Jadi pada saat usia Amelia 24 tahun, Amelia ini menikah dengan seorang yang bernama George Thomas. George Thomas ini umurnya sudah 59 tahun guys. Jadi Amelia ini nikahnya sama aki-aki gitu kan. Seleranya yang kayak yang lebih tua gitu guys, si Amelia Dyer ini. Karena perbedaan usianya sangat jauh, untuk pernikahan mereka akhirnya memanipulasi umur mereka guys. Jadi umur George yang 59 tahun itu dikurang 11 tahun, dan Amelia Dyer yang umurnya 24 tahun itu ditambah lagi 6 tahun umurnya guys. Jadi perbedaan umur di pernikahan mereka itu tidak terlalu jauh di akta pernikahan mereka guys. Amelia Dyer nih kok maunya sama aki-aki gitu, padahal cantik si Amelia Dyer itu guys. Pada saat menikah dengan Thomas inilah si Amelia ini sekolah keperawatan guys. Mungkin karena sudah ada uangnya, jadi Amelia ini akhirnya sekolah gitu ya guys ya. Dan disinilah dia bertemu dengan seorang yang bernama Ellen, dan dia juga yang memberitahu kepada Amelia cara agar supaya mendapatkan uang yang banyak. Dan dari sinilah si Amelia Dyer ini akhirnya mempunyai ide supaya rumahnya dijadikan sebagai baby farming. Baby farming itu sendiri adalah rumah-rumah yang akan ditinggali oleh wanita-wanita muda yang sudah hamil di luar nikah guys, atau kehamilannya tidak diinginkan. Jadi setelah anak itu lahir, Amelia akan merawat bayi-bayi itu, dan sebagai imbalannya para ibu bayi tersebut akan memberikan sejumlah uang kepada Amelia Dyer. Ini terjadi karena peraturan pada saat itu yaitu tidak membolehkan adanya anak hamil di luar nikah gitu guys. Tahun 1869 si suami Amelia ini meninggal dunia guys. Akhirnya si Amelia ini semakin menjadi-jadi memasang iklan baby farmingnya di mana-mana. Contohnya dia memasang iklan di koran, di majalah, di pinggir jalan, atau jadikan poster gitu ya guys ya. Karena si Amelia ini butuh banyak uang. Nah, dia butuh banyak uang buat apa? Enggak tahu guys. Pokoknya dia butuh banyak uang. Jadi terkenal lah baby farming si Amelia ini di mana-mana guys. Di dalam iklan tersebut disebutkan kalau Amelia ini orangnya yang berpendidikan, dia akan menjaga bayinya sebaik mungkin. Pokoknya bagus-bagus lah baby farmingnya tuh di mata orang-orang guys. Baby farming Amelia Dyer ini kan udah terkenal di mana-mana ya guys ya, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari baby farmingnya itu. Namun alih uang itu diberikan untuk makanan si bayi-bayi tersebut, namun Amelia ini tidak memberikan makanan sedikit pun untuk bayi-bayi tersebut guys. Dia malah berpikir untuk menyingkirkan para bayi-bayi itu supaya menekan pengeluaran pemberian makan untuk bayi-bayi tersebut guys. Nah, sakit jiwa nggak tuh si Amelia Dyer ini guys. Orang nitipin anak ke dia tuh ya buat dikasih makan, buat dirawat, buat diituin sepenuh hati. Nah, si Amelia Dyer ini dia nggak kasih makan, dia nggak kasih perawatan, dia malah berpikir untuk ngebunuh bayi-bayi itu guys. Mulailah dilaksanakan niat buruk si Amelia Dyer ini guys. Awalnya dia menggunakan teknik overdosis opioid yang digunakan untuk menenangkan si bayi tersebut. Nah, pas setelah bayi itu meninggal, nanti bakalan dilaporin ke pihak yang menangani kematian bayi-bayi ini guys. Nah, bayinya kan udah meninggal tuh. Nanti si Amelia Dyer ini juga kayak pura-pura sedih gitu guys kalau bayinya udah meninggal. Secepat itu meninggalnya, padahal aku sayang banget loh sama bayi yang ini, ya Allah, gitu-gitu gitulah guys. Pokoknya dia tuh menunjukkan kalau dia tuh sedih banget pas bayi itu meninggal, padahal dia sendiri yang ngebunuh bayi tersebut guys.
Oh my god, si Amelia Dyer ini guys. Padahal bayi itu kan lucu banget ya. Kok bisa sampai hati si Amelia ini ngebunuh bayi itu guys. Pada tahun 1879, kejahatan Amelia Dyer ini sempat terbongkar nih guys. Ada seorang dokter yang curiga atas jumlah kematian yang dilaporkan oleh baby Ferminya si Amelia Dyer ini. Dokter tersebut merasa curiga apakah kematian ini disebabkan oleh ketidaksengajaan atau memang disengaja guys. Akhirnya dokter tersebut melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang. Alih-alih Amelia Dyer ini mendapat ketuduhan atas pembunuhan, tetapi Amelia Dyer ini hanya mendapatkan hukuman 6 bulan di penjara atas tuduhan kelalaian dalam merawat bayi yang diasuhnya. Seperti itu guys. Enak kali kan jadi Amelia Dyer ini udah dia melakukan pembunuhan tetapi yang dia dapat cuma hukumannya 6 bulan lah di penjara selama 6 bulan. Bukannya Amelia ini sadar atas kesalahannya guys. Si Amelia ini malah makin menjadi-jadi memasang iklan baby farmingnya di mana-mana guys. Dah makin banyak tahu lah kan orang sama baby farmingnya si Amelia Dyer ini. Gila nah tuh, bukannya tobat dia guys, tapi dia malah makin menjadi-jadi guys. Jadi Amelia Dyer ini dipenjara gara-gara dia melaporkan jumlah kematian bayi yang diasuhnya ke pihak yang berwenang kan guys ya. Nah, bebas dari penjara, mana caranya supaya pihak berwenang tuh nggak tahu kalau ada bayi yang mati di baby farmnya si Amelia ini. Akhirnya dia tidak melaporkan bayi-bayi yang meninggal itu ke pihak yang berwenang guys. Akhirnya dia diam-diam untuk membunuh bayi itu dan menguburkannya sendiri guys. Nah mulailah si Amelia ini tiap dia membunuh bayi itu pasti dia tidak akan melaporkan ke pihak yang berwenang guys. Akhirnya si Amelia ini membunuh bayi. Setelah itu bayi itu akan dibungkus dengan kain putih. Setelah itu akan dibuang ke sungai-sungai, ke tempat-tempat terpencil, ke pinggir hutan, atau tempat yang tidak banyak keramaian guys. Nah seperti itulah terus si Amelia ini. Sampai bertahun-tahun dia kayak gitu guys. Semakin banyak korban yang berjatuhan kan, semakin hari semakin bertambah bayi yang meninggal guys. Gara-gara itu si Amelia ini diawasi lah sama pihak kepolisian atau pihak yang berwenang nih guys. Karena si Amelia ini merasa udah diawasi, gimana caranya nih supaya pihak kepolisian ini nggak curiga sama aku, kata si Amelia. Akhirnya si Amelia ini pura-pura depresi dia guys. Pura-pura dia itu kayak orang gila gitu. Mungkin gara-gara dia depresi itu dia bisa ngebunuh anak-anak yang dia asuh tadi nih guys. Pura-pura depresi lah si Amelia ini supaya pihak kepolisian tidak percaya dengan hal kalau dia ngebunuh baby itu guys. Karena merasa diawasi oleh pihak kepolisian, akhirnya si Amelia ini pindah dari satu kota ke kota yang lainnya nih guys. Dia mengubah identitasnya, dia mengubah namanya si Amelia ini guys, supaya pihak kepolisian tidak mengetahui kalau dia Amelia nih guys. Pada bulan Maret tahun 1898, seorang pria yang sedang memancing di Sungai Tomes menemukan sebuah tas guys. Setelah dibuka, tas tersebut ternyata isinya adalah tubuh mungil bayi perempuan yang dibungkus dengan kain putih guys. Akhirnya pria itu menyerahkan ke pihak yang berwajib nih jasad yang dia temukan. Setelah dilihat lagi, ternyata ada tulisan yang hampir pudar di pinggir kertas yang bertuliskan alamat si Amelia Dyer ini nih guys. Nah dari situlah polisi dapat menangkap si Amelia Dyer ini. Selain itu Amelia Dyer juga mengakui kejahatan yang dia lakukan nih guys. Dia mencekik bayi-bayi itu dengan tangannya sendiri, dan ada juga dia yang mencekik dengan menggunakan tali, dan
Yang terakhir itu dia membiarkan bayi-bayi itu mati kelaparan guys. Setelah mati, nanti bayi-bayi itu dibuanglah ke sungai, ke hutan, kemana-mana pun dia buang guys. Dengan penemuan mayat bayi perempuan itulah akhirnya kasus Emilia Dyer ini terbongkar guys. Akhirnya pada tanggal 4 April 1898 Emilia Dyer ini ditangkap guys. Dia mengakui semua kejahatan yang dia lakukan pada bayi-bayi malang itu guys. Pada hari Rabu pada tahun 1899 pada jam 10 pagi Amelia ini dihukum gantung guys. Dah tamatlah riwayat si Emilia Dyer. Emilia ini udah mati kan, udah dihukum gantung pada tahun 1902 ketika seorang pria tengah mengali perkebunan miliknya. Ia menemukan 5 kerangka bayi yang ditutupi dengan kain putih. Setelah itu lehernya dililit dengan tali putih guys. Nah, dan diberi perasan jeruk nipis supaya untuk menutupi bau busuk dari jasad-jasad itu dulu katanya kan. Setelah diidentifikasi ternyata benar guys, itu adalah korban dari Emilia Dyer yang merupakan pembunuh berantai bayi yang paling kejam di dunia. Emilianya udah mati, namun sisa kejahatan si Emilia ini masih ada guys. Oh my god, sekali si Amelia nih. Gak habis pikir aku sama si Amelia ini guys. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka ya guys ya. Dan terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. And see you my next video. Bye guys. Jangan lupa komen di bawah juga ya.